Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bagus Sudiono. Di sini bagian saya adalah front end dan teman saya. Saya Muhammad Irfan Fajrul Ramadan sebagai back end. Nah, di sini kami akan menjelaskan kode serta mendemokan hasil proyek kami, yaitu Smart Parking dalam mata kuliah pemrograman mobile. Karena saya bertanggung jawab pada bagian front end, saya akan menjelaskan bagian front end tentang aplikasi ini yang kami buat. Nah, di sini adalah bagian color. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang bagian layout, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang akan terhubung. Nah, color di sini nanti yang kami gunakan. Nah, ini adalah color komponen utama yang kami gunakan untuk pada aplikasi ini. Nah, dilanjut ke ini adalah Google Maps API, yaitu adalah API pada untuk Google Map ya. Nanti disimpan juga di sini adalah kodenya, kode API. Lanjut string, yaitu string di sini yaitu untuk mengambil data pada web service yang dipanggil di sini. Nanti kita tinggal memanggil bagian ini aja, find, get all, dan lain-lain. Style di sini ada beberapa seperti ini. Kami menggunakan style like no action bar agar action bar-nya tidak ditampilkan. Jadi layar akan full. Nah, di sini juga temanya kita menggunakan like action bar. Di sini color primernya kita ambil rubah agar menyesuaikan dengan aplikasi yang kita buat. Lanjut pada bagiannya ada draw label. Draw label kami menggunakan kayak aset ini ada satu adalah logo yang kami buat untuk tampilan login agar aplikasi ini lebih maksimal dalam tampilan terutamanya. Nah, button menu di sini ada ini nanti kita panggil sebagai background pada XML. Di sini juga ada button cancel. Di sini ada button cancel hanya berupa corner agar berbeda dengan button pertama ya. Terus ini lanjut header login, nanti di login akan tampilan seperti ini. Di bagian atasnya, di bagian form dan login. Nah, header register hampir sama. Di sini juga kami menggunakan beberapa icon yang sudah tersedia pada Android Studio seperti icon logout, icon map, icon refresh default. Icon refresh default ini adalah agar nanti ada seperti efek hover yang biasa kita gunakan pada CSS, tapi kita buatnya agak manual di sini. Di sini tidak. Lanjut ini input text agar background input textnya berbeda dari dari bawaannya agar tampilannya lebih menarik. Di sini text non stroke, tidak ada garisnya, tadi ada stroke-nya. Di sini bagian menu ada sedikit menu. Di sini refresh button. Di sini rounded corner semi black ya, jadi kita juga gunakan untuk dipanggil. Ini juga kita gunakan sebagai background. Nah, rounded setengah lingkaran, semi lingkaran, rounded corner lagi yang lain. Nah, ini nanti kita gunakan sebagai background dan beberapa kita gunakan panggil ya untuk sebagai aset ya. Oke, kita log off kan dulu. Dan beberapa seperti di Manimesh kami juga menggunakan agar tampilannya berbeda. Oh, ini dia. Ini ikonnya, kami bikin logo agar mempercantik pada segi tampilan. Di sini kami ada logonya, kami sudah siapkan di map. Nah, di sini ada logonya, logo buat pada tampilan ikonnya. Di sini ada rounded dan di sini ada tidak full rounded. Nah, ini adalah bagian icon. Lanjut ke activity bagian XML-nya, layout. Nah, pada activity awal pada
main ini adalah merupakan tampilan untuk login. Nah, di tampilan login ini kami menggunakan relative layout agar pembuatan desainnya lebih fleksibel daripada menggunakan linear. Nah, di sini ada yang tadi kita panggil, logonya kita panggil dengan image view, asset 1 tadi di sini yang di bagian drawable. Lanjut ke edit text. Edit text ini ada dua, yaitu menggunakan yang pertama untuk email dan kedua untuk password. Nah, di password di email ini ada menggunakan ID email, input email, dan di bawahnya password dan input password. Nah, di sini tadi kita menggunakan background yang tadi input text yang kita ada sediakan pada di drawable. Nah, di sini juga, dan untuk menampilkan tulisan di sini seperti email address yang agak samar-samar kita menggunakan hint. Nah, hint mana? Input tipe hint di sini, hint, dan di sini juga. Nah, untuk lanjutnya, untuk ke bawahnya saya jelaskan. Ini relatif, ini kita tiga fitur ini saya gunakan relatif. Bawahnya lanjut, ini menggunakan layout below ya. Berarti layout below berarti mengikuti di bawahnya ya, mengikuti ke bawahnya dari ID form login. Form login tadi di sini relatif, jadi below di bawahnya, ke bawah. Nah, di sini juga dengan border tint-nya semi gray agar agak abu-abu, agak abu tapi hitam. Terus ini adalah button untuk register ya, dengan ID button register. Terus ada tampilan progress bar. Nah, di progress bar nanti di bagian Java-nya kita bisa visibility-nya kita bisa atur di sana. Di sini kita tampilkan di tengah ketika klik login, atau klik login nanti akan memproses terlebih dahulu. Oke, ketika login kita coba cek bagian register. Oke, bagian register ini ya, tampilan register hampir sama dengan yang tadi. Di sini menggunakan relative layout juga. Dengan relative layout di sini ada beberapa di sini text view untuk tulisan registernya. Terus dari dalam relative layout kami juga menggunakan layout lagi ya, relative layout lagi untuk bagian formnya. Nah, di setelah form kita menggunakan button dan progress bar di sini untuk ketika loading penginputan, pengecekan, kita loading terlebih dahulu. Nah, di dalam ini ada bagian edit text, kita menggunakan beberapa ID untuk nanti kita panggil terus kita inputkan ke database bagian di Java nanti. Ini menggunakan background drawable input text seperti yang pada login tadi juga. Ini isinya sama, yang membedakan hanya di urutan ini adalah bagian ID text sama hintnya dan below-nya tentu. Below berarti nanti ke bawah terus mengurutkan. Ya, lanjut, setelah register login kita akan menuju ke home. Nah, di sini di home ini akan menampilkan data tampilan awal ketika setelah login. Nah, di sini ada dalam home. Di sini ada bagian untuk sambutan awal pada user, yaitu hi username, menggunakan username. Terus namanya dari akun tersebut. Ini terus ada tanggal, nanti akan diinputkan. Nanti data akan dipanggil data ini di Java. Java itu nanti kita panggil bukan web service. Nah, di sini, dan terus di bawahnya ada lanjut text view, image button. Nah, image button ini menggunakan fungsi logout. Jadi logout hanya tersedia pada tampilan home ya. Sebelum tampilan home tidak ada button logout. Button logout ini nanti akan berfungsi untuk sebagai keluar dari sessionnya atau tokennya ya. Lanjut ke bagian tampilan ini, tampilan status. Nah, pada tampilan status ini kita menampilkan ada ID parkir, alamat, parking ID, tipe, cost, status, check time. Nah, di sini akan di tampilan ini, walaupun kita panggil di sini, nanti akan sepenuhnya diatur di
bagian Java. Jadi kita nanti jika belum memesan, maka ini akan tampilannya akan dihilangkan dan pergi lokasinya juga akan dihilangkan, button pergi lokasi. Nah, button pergi lokasi ini berfungsi untuk ke bagian Maps Activity. Nah, button. Nah, setelah itu kita melakukan ini, ada button untuk refresh ya. Di refresh ini nanti berfungsi untuk merefresh jika statusnya sudah berubah. Kita refresh melihat statusnya sudah berubah atau belum. Nah, dilanjut kita menggunakan di sini relative layout ya untuk menampung semua ini. Kita menggunakan relative layout dan kita membuat relative layout lagi untuk bawahnya. Nah, di dalam relative layout kita juga menggunakan relative layout YG. Ini relative layout untuk bagian pencarian. Nah, bagian pencarian kita menggunakan pertama ini ada search view. Search view di sini ada ID search. ID search ini nanti kalau kita ketik, nanti datanya akan termasukkan di sini. Nanti akan difungsikan pada Java. Nah, di sini ada button untuk search-nya sudah tersedia pada search view. Lanjut, setelah itu kita ke text view. Text view menampilkan tulisan lokasi terdekat saat ini ya. Tulisannya saja. Oke. Setelah itu kita di bawah ini menggunakan scroll view. Scroll view ini berfungsi agar tampilan fragmennya nanti yang kita panggil fragmen itu tidak menumpuk, jadi bisa di scroll ke bawah dan ke atas. Jadi nanti fragmennya di sini nanti kan kita menggunakan fragmen, yang mana fragmennya di sini fragmen parkir kita gunakan. Nah, kita langsung ke fragmen parkir saja. Nah, ini tadi yang kita tampilkan di bagian scroll view tadi. Kita menampilkan bagian fragmen ini. Nah, di bagian fragmen kita fragmen logout, kita manggil konteksnya ke fragmen fragmen parkir fragmen. Nah, di sini. Nanti kita panggil di sini, lanjut ke bawah. Nah, kita menggunakan relative layout. Setelah itu nanti kita tampilkan dari ini adalah icon map. Lanjut kita text view-nya nanti kita panggil sesuai dengan data. Di sini masih Ambaruk Mobilize Parking, ini adalah default ya. Nanti ketika dipanggil nanti akan berubah sesuai dengan cost-nya, sesuai dengan datanya. Terus text view di sini yaitu menampilkan bagian harga. Nah, harga parkir per jamnya nanti akan juga dipanggilkan pada bagian Java-nya ya, kita panggil menggunakan API. Nah, button di sini itu akan menuju intens ke informasi parkir. Lanjut ke bagian informasi parkir. Nah, bagian informasi parkir ini akan menampilkan beberapa tampilan. Pertama seperti nama lokasi parkir saat ini, bukan lokasi, maksudnya saat kita klik itu kan kita klik lokasi parkir apa. Nah, itu kita akan menampilkan dari isinya. Di sini ada untuk defaultnya kita menggunakan Jogjatronic dan alamatnya. Di text view ini adalah tampilan nama tempatnya, dan di sini alamat secara seperti jalannya, jalan apa dan seterusnya. Pada di sini lanjut dua ini kita menggunakan relative layout agar nanti bisa kita hubungkan ya, biar tidak berantakan. Dan di sini kita menggunakan card view image, tampilan image, tapi nanti kita yang tampilkan adalah fragmen bagian maps. Nih, jadi kita akan menampilkan bagian maps lokasi di sini. Kita menampilkan map. Terus kita bikin relatif layout lagi untuk bagian bawah ini. Di sini menggunakan drawable bottom menu yang kita sudah dibikin di drawable. Nah, di sini kita menggunakan linear agar di bawahnya ini tersusun rapi secara orientasi horizontal. Jadi seperti text view ini kita menampilkan harganya, harga linear. Oh, ini kan linear ini di sini yaitu untuk bagian atas ini. Kita merubah RP
Terus ini harga jamnya kita bikin di sini horizontal agar nanti tidak berantakan. Nah, ini linear lagi. Kita linear di sini, kita menampilkan bagian atas ini. Bagian atas, bagian rating. Nah, karena kita kan menggunakan tadi ID press di bawah, atasnya kita below ID press, kita ke bawahkan. Di sini rating kita panggil rating bar, kita gunakan rating bar yang sudah tersedia pada database, maaf di Android Studio. Di sini kita input, ini adalah jumlah starnya, bintangnya, dan di sini menggunakan ratingnya, terus tab size-nya berapa gitu kan kita ubah di sini. Atau di sini, dan text view ini nanti akan menampilkan jumlah rata-rata dari rating, pemberian rating. Lanjut radio button. Radio group ini kita terdiri dua radio button. Yang pertama radio button untuk parkir motor dan satunya untuk parkir mobil. Nah, di sini ketika kita klik nanti akan berpengaruh pada pemesanan parkir. Nah, setelah itu lanjut ke linear baru lagi. Nanti di sini akan menampilkan slot yang tersedia pada tempat parkir. Nah, di sini ada menampilkan, ini kita isi 0 untuk defaultnya. Ini juga di bawahnya 0 untuk tempat parkir mobilnya di sini ya, bagian sini akan berfungsi seperti itu untuk default. Dan fasilitas, nanti fasilitas akan ditampilkan sepenuhnya pada setelah pemanggilan di Java ya. Di sini akan isinya fasilitas semua, isi fasilitas, terus text view, ini jam operasionalnya kapan. Sini saya input secara default dulu sebelum dirubah ketika ada dipanggil. Di sini button untuk pesan. Ketika sudah pesan, kita menuju ke home, ke maps. Nah, maaf di Java. Nah, pada activity maps ini sedikit sekali untuk pembuatannya. Di sini kita menggunakan relative layout dengan konteksnya maps activity, kita hubungkan ke maps activity. Lanjut ke bagian sini, ini adalah menampilkan tampilan atas ini pada bagian tulisan lokasi. Ini hanya untuk menu saja. Terus kita bikin linear di sini untuk menampilkan lokasinya yaitu seperti lokasi di sini contohnya seperti Jogjatronic dan jalan apa dengan Jogjatronic. Sini ini adalah untuk nama tempatnya, dan di sini nama tampilan menampilkan alamatnya. Kita masih menggunakan default dulu sementara. Di sini adalah fragmen untuk menampilkan map pada lokasi parkir nanti setelah kita pesan. Lanjut, ketika pesan kita biasanya menggunakan pencarian juga ya, pencarian setelah kita ke home. Di bagian home sini, mana ya, home sini, home di sini kita melakukan pencarian. Di sini kita nanti akan menampilkan hasil pencarian. Nah, di hasil pencarian ini nanti akan menampilkan hasil pencarian lokasinya mana. Di sini hasil di linear, hasil nanti akan ditampilkan di sini lokasi hasil pencarian, di sini tampilan lokasinya, dan ini scroll view, terus linear layout. Nah, di sini bagian bawah ini kita memanggil juga dengan menggunakan fragmen ya. Nah, biar tidak kerja dua kali, makanya kita hanya menggunakan fragmen satu di yang tadi ya, sama saja. Cuma nanti outputnya berbeda sesuai dengan hasil pencariannya. Jika hasil pencarian tidak ada, maka akan menampilkan tulisan tidak ada, tidak ditemukan. Nah, kita temukan orientasi vertikal agar fragmennya vertikal, turun ke atas, turun ke bawah. Vertikal. Lanjut, hasil pencarian sudah kan kita map, sudah main activity. Iya, ketika sudah kita melakukan checkout, maka kita akan menampilkan dialog rating. Nah, dialog rating ini kita bisa memberikan rating kepuasan kita terhadap tempat parkir tersebut. Nah, di sini kita
nanti kita bisa inputkan ratingnya berapa, kan nanti akan diubah di bagian Java. Di sini saya contoh, di sini saya klik 2 maka akan menampilkan 2. Nanti juga akan menyesuaikan dengan inputan yang diberikan oleh user ketika memesan tempat parkir. Di sini bukan relative layout, ini menampilkan perintahnya. Di sini adalah rating bar yang sudah tersedia pada Android Studio. Lanjut ke linear layout dengan linear layout. Di sini saya buttonnya saya kesampingkan. Di sini ada button cancel ketika tidak jadi memesan, dan ini submit ketika tidak jadi memberikan rating, dan submit ketika memberikan rating. Nah, untuk bagian tampilan cukup sekian. Selanjutnya akan penjelasan mengenai bagian Java-nya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian fungsi Java-nya beberapa, selebihnya akan dijelaskan oleh Irfan. Saya akan menjelaskan bagian pertama, bagian main activity. Nah, bagian main activity ini nanti akan menampilkan untuk bagian login ya. Nah, di sini ada deklarasi variabelnya dari button login untuk login dan button untuk register. Nah, di sini ada teksnya bagian email dan password, dan loading bar ini nanti ada progress bar yang kita tampilkan sebelumnya pada bagian XML. Di sini kita memanggil API-nya. Lanjut, di sini ada menghubungkan variabelnya ke bagian ID pada tampilan XML-nya ya. Seperti untuk edit text tadi kita ID-nya input email, dan edit text password input password. Nah, after login ini yaitu ketika klik button login, ketika ini juga klik register, nah loading progress bar-nya invisible, jadi dihilangkan. Oke, to register, ketika klik register maka akan langsung ke bawah, nanti akan di kelasnya ada fungsinya, dan after login. Nah, di bawah ini adalah merupakan ketika tugas sebelumnya yang belum kita hapus, tugas kuliah. Lanjut, nah di sini ketika klik after login maka akan memproses dengan string, kita membuat variabel baru, string email dan string password. Nah, jika terus ini kita terima dari datanya dari edit text email tadi yang kita deklarasikan di atas. Di sini password juga kita terima datanya, kita rubah jadi kita ambil teksnya, kita rubah jadi string. Nah, terus kita cek begini apakah empty atau tidak. Nah, jika tidak empty maka langsung ke fungsi login ini di bawah dengan langsung menyebutkan email tadi dan password. Nah, jika empty atau kosong maka akan ada notif masukkan email dan masukkan password. Nah, ketika klik register maka akan intens langsung ke register. Nah, di sini akan intens langsung ke activity register. Lanjut ke bagian fungsi login. Nah, di bagian fungsi login kita ini dengan variabel tadi kita loadingnya kita visible. Jadi akan menampilkan ketika loading ya, ketika masih loading itu progress. Terus after login buttonnya akan dihilangkan sementara selama pengecekan loginnya. Nah, di sini ada menggunakan metode post URL login tadi di atas. Nah, ketika on respon ya, ketika bacakan on respon, jika respon maka akan kita cek di bagian ini melakukan parsing data JSON. Nah, di sini parsing data JSON kita akan memanggilkan seperti sukses pada JSON tadi ada nama sukses, dan nanti sukses ini kita cek bagian sini apakah true atau false. Jika false akan ke bawah dan true akan masuk ke sini. Nah, di sini data di sini itu kan ada data, nanti yang dipanggilkan data-datanya di bawah. Di sini data disimpan pada bagian data ini. Data ini kita simpan bagian get string token ya. Jika token ini kita akan mendapatkan token. Nah, token ini berfungsi ketika kita ingin login. Ketika kita login, jika kita tidak mempunyai token, tidak mendapatkan token dari
data dari API-nya, maka kita tidak bisa login. Nah, ini adalah namanya kita ambil, terus message-nya kita lihat menampilkan pesannya, kita panggil di bawah. Langsung kita di sini. Nah, ketika kondisinya suksesnya true, maka kita akan menggunakan panggil di sini. Kita akan menggunakan search preference. Nah, dengan setting mode private. Jadi mode private ini kita hanya bisa mengeditnya di sini saja. Jika tidak mode private, maka akan bisa di lainnya. Nah, di sini kita juga melakukan agar bisa mengedit ininya, get preference-nya, set preference, menyimpan value, dan di sini akan menginputkan token yang kita dapatkan dan nama yang kita dapatkan di string. Nah, kita setelah itu kita apply. Nah, setelah login sukses, maka akan menampilkan toast yaitu login sukses. Nah, setelah itu kita melakukan intent ke home activity. Nah, di sini menggunakan intent explicit. Nah, kita menggunakan dari main activity ke home. Lanjut, ketika itu loading atau progress bar-nya akan menghilang, dan after login atau button login-nya akan menampilkan kembali. Setelah itu kita pindah ke activity lain. Nah, ketika suksesnya false, maka akan menampilkan notif toast gagal login, dan loadingnya akan menampilkan seperti ini. Loadingnya akan hilang lagi, loading barnya, dan after login ketika progressnya. Nah, ketika parsing data tidak sesuai atau gagal, nanti akan menampilkan juga errornya di sini. Terus, nah lanjut. Nah, ketika tidak responnya error, on responnya error, maka akan menampilkan juga errornya di sini. Nah, di sini lanjut kita seperti tadi, ini akan lihat button sama progressnya akan menampilkan dan dihilangkan. Dan di sini akan menginputkan dengan parameter, menginputkan dari email tadi dan password tadi. Nah, di sini merequest antrian queue pada request queue tadi di atas. Antrian, lanjut. Setelah kita login, kita coba cek bagian register dulu. Nah, bagian register hampir sama dengan bagian login, di sini cuma lebih banyak ya. Terutama bagian edit text-nya. Di sini ada button after register, ada progress bar, ini ada API untuk register. Lanjut, di text-nya ini ada banyak, ini menghubungkan dengan ID yang ada di XML-nya. Nah, ketika kita klik register, nah saya gunakan after register ya. Setelah register, maka klik ini data tadi semuanya akan diterima, data yang kita inputkan. Nah, kita melakukan kondisi lagi. Kondisi apakah semua data itu sudah terinputkan atau belum. Jika semua data tidak empty, maka akan dilanjutkan pengecekan kembali apakah password dan konfirmasi passwordnya sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka akan langsung ke register, function register di bawah. Dan jika salah, maka akan menampilkan konfirmasi password salah. Nah, ketika kondisi inputannya ada yang kosong, maka akan menampilkan ini, notif harus memasukkan sesuai dengan yang kosong. Lanjut, ketika sudah klik register, sudah berhasil semua, maka akan ke fungsi register. Nah, kita menerima semua isi dari tadi, kita simpan di variabel baru. Nah, seperti di teks nama, di bagian di teks nama kita simpan di string nama. Lanjut, kita menggunakan method post untuk menginputkan data. Nah, kita melakukan parsing data JSON, kita cek dulu juga bagian sukses, apakah sukses itu true atau false. Jika true, maka kita akan kembali ke main activity, ke bagian login untuk melakukan login ya. Loading ini juga tampilannya seperti biasa. Ketika menggunakan progress, sudah selesai progressnya, maka akan
loading progress bar-nya akan ditampilkan dan buttonnya akan progress bar akan dihilangkan dan buttonnya akan ditampilkan. Nah, data ini nanti kita akan ambil datanya ya. Terus jika gagal maka akan masih berada di activity register, dan ini juga seperti tadi akan progress-nya akan dihilangkan dan buttonnya akan ditampilkan. Nah, ketika pasti datanya ada mengalami kendala maka akan di-outputkan errornya di sini. Lanjut, ketika responnya tidak ada respon, responnya error, maka akan tampilkan errornya di sini. Lanjut, ini akan ada menginputkan dengan parameter tadi, dengan nama, dengan keywordnya nama, username dengan keywordnya username, phone dengan keywordnya phone, dan selanjutnya. Nah, di sini terus kita menggunakan minta request queue, request antrian menggunakan volley. Lanjut, ketika register kita melakukan login, terus kita masuk ke bagian home. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian home. Nah, bagian home di sini ada tampilan yaitu ada deklarasi beberapa yaitu pertama buttonnya, button to maps, yaitu button untuk pergi ke maps. Ini search view untuk bagian parking tadi untuk pencarian. Ini logout, ini token, mendapatkan tokennya. Ini search preference editor biar kita bisa melakukan editor pada share preference. Nah, private ID parkir yang nanti kita bisa ambil. Nah, status start. Nah, ini adalah status awal ya, status awal ketika login. Nah, di sini ada bagian menghubungkan variabel dengan ID pada bagian XML di sini. Tadi nah di sini langsung bagian text username langsung kita tampilkan di sini. Text view username di sini langsung. Terus ini adalah untuk menampilkan waktu saat ini, time-nya ya. Waktu jam hari ini, tanggalnya. Nah, di sini adalah melakukan set preference, yaitu dengan mode private hanya bisa digunakan pada kelasnya, dan ini mengambil string dengan key nama. Jika gagal menampilkan maka akan defaultnya dengan username, dan ini mengambil mengambil tokennya. Jika gagal maka tokennya isi dengan default token. Jadi terus preference editornya kita aktifkan agar bisa ngedit preference. Di sini ada username set text name. Nah, kita ambil username-nya ya. Nah, pesan. Nah, di sini ada ketika kita klik cek parkir nanti akan diinputkan tokennya, dan recommended parkir kita akan juga tokennya. Nah, kita akan melakukan ini di sini. Bagian sini adalah ketika kita klik button cancel, maka akan melakukan di sini. Di sini ada this button batal parkir di tokennya, kita akan di bawah cek parkir juga, cek pesan parkirnya juga nanti ada. Jika ini menggunakan refresh maka akan melakukan refresh pada tampilan tersebut. Dan tokennya kita refresh. Nah, tampilan status parkir kita refresh dengan token. Nah, ketika pencarian, search pencarian di sini kita akan mengambil query-nya, yang kita inputkan pada search pencarian itu. Nah, itu kan kita menggunakan bundle. Sini kita ambil query-nya, ubah jadi string, terima, terus kita intenskan ke hasil pencarian. Terus mengirimkan inputannya dengan key-nya keyword, kata kuncinya keyword, dan kita inputkan dengan put extras dengan bundle tadi ya. Nah, kita start activity, kita langsung ke activity hasil pencarian. Nah, akan menampilkan tos pencarian, search-nya nih lokasinya apa. Nah, ketika tidak jadi melakukan pencarian akan ada inputan itu, ada icon silang di ujung kanan, maka kita
akan langsung menghapuskan semua inputan tadi, return false. Nah, ketika logout maka akan langsung logout. Nah, string kita tokennya kita hasilkan false. Jadi kita terus apply, kita hapus tokennya. Terus kita intent ke main activity dan kita tampilkan toast logout success. Nah, ketika cek pesan parkir, kita melakukan cek pemesanan parkir ya. Ini yaitu menampilkan tampilan tadi kita lokasi parkir saat ini ya, atau lokasi parkirnya gitu. Ketika sudah parkir maka akan ditampilkan di sini. Nah, di sini akan menampilkan dari string yang di value di sini. Di sini ada string yaitu memanggil detail, terus kita menggunakan meminta request menggunakan get. Nah, di sini ketika kita on response kita melakukan parsing data. Di data ini kita manggil data, di doing data kita ubah, terus kita panggil di sini data dengan variabel data, terus data di sini kita juga mengambilkan parking lot-nya. Parking lot kita coba parking lot ubah lot. Nah, di sini menampilkan lokasi parkirnya. Di sini menampilkan tampilan lokasi parkirnya, terus di bawah ID-nya, ID tempat parkir, dan lanjut ke tipe parkirnya yaitu mobil atau motor. Di sini cost, total pembayarannya per jam. Terus ini adalah menampilkan statusnya OTW, sampai atau yang lainnya. Terus di sini cek statusnya. Cek status. Nah, statusnya kita simpan, cek statusnya kita simpan ke menuju ke variabel global class. Nah, ini di sini adalah menampilkan button logout. Button untuk pergi ke lokasi. Di sini akan ditampilkan. Sebelumnya dah invisible terus ditampilkan. Nah, jika ketika kondisinya masih OTW, maka button logout-nya akan ditampilkan. Nah, dan kita akan menghilangkan tampilan check time-nya atau waktu check-in time. Nah, jika statusnya tidak OTW, maka button cancel-nya akan dihilangkan dan check-in time-nya akan ditampilkan. Nah, di sini ID parkir, dah kita ambil ID parkirnya. ID parkir yang tadi, terus ini adalah cat. Ini adalah ketika parsing datanya mengalami error, akan menampilkan errornya, dan ketika ini on response tadi, maka akan disembunyikan semua bagian ID, nama. Di sini ada notif tulisan di lokasi parkir itu nanti akan user belum memesan parkir. Nah, ini akan dihilangkan gone semua kan. Nah, ini bila ada condition bila statusnya sampai, maka akan open dialog. Open dialog ini yaitu dia akan dipanggil pada open dialog di bawah nanti. Nah, terus diubah menjadi star setelah itu value-nya. Nah, ini melakukan authorization di bawah. Nanti adalah request value-nya. Lanjut, di sini adalah button untuk intense ke lokasi parkir. Nah, di sini ada lokasi parkir ID-nya, kita menggunakan bundle intent menggunakan input ID parkirnya menggunakan bundle, kita kirimkan ke Maps Activity. Lanjut, get rekomendasi parkir, bagian ada rekomendasi parkir, kita menggunakan get. Nah, di sini ada API untuk memanggil parkingnya. Sini ada get all data spot parkir, string response get biar URL. Di sini ada parsing data, dan jika responnya baik, lanjut ke ini akan menampilkan. Di sini akan melakukan tampilan fragment. Nah, di sini batasnya tampilannya adalah 2 ya. Di sini akan dibatasi menampilkan 2 agar tidak terlalu berantakan. Nah, di sini ada fragment, nanti fragmentnya akan menuju ke bagian fragment parkir fragment di sini, pakai fragment Java. Nah,
terus akan ditransisikan dan dikomitkan. Datanya nanti akan dilakukan perulangan. Yang akan tampilkan parking ID dan parking ID, nama dan harganya. Terus ini apabila parsing datanya mengalami error, ada gagal, maka akan ditampilkan errornya. Dan di sini ada jika responnya error, maka akan menampilkan rekomendasi tidak ada. Nah, lanjut, ini adalah authorization. Terus minta antrian. Ketika batal parkir, maka akan lanjut ke bagian batal parkir. Nah, di bagian API ini nanti kita akan menghapus data yang sebelumnya kita inputkan. Karena batal kita hapus, berarti di bagian API-nya nanti. Nah, Java di sini kita ada listen, kita ada bagian ini parsing data lagi. Kita menampilkan pesannya dan ini pesan berhasilnya. Di sini ada pesan errornya. Di sini juga ada bila respon error, maka akan menampilkan API error. Di sini ada authorization lagi dan di sini meminta antrian. Di sini on resum ini nanti akan update data dan kembali ke data tampilan ini lagi. Dan lanjut di sini apabila sudah melakukan selesai parkir, nah kita check out, maka akan berubah statusnya ya. Statusnya pada status dan nanti akan menampilkan dialog ini. Dialog ini berfungsi untuk memberikan rating pada tempat parkirnya. Nah, bagian sini ada dialog home activity dan di sini adalah final dialog. Sini akan menampilkan nanti akan ada button submit jika di submit atau di cancel. Sini akan menampilkan dialognya. Jika cancel maka dialog cancel. Atau jika submit maka akan menginputkan ratingnya. Nah, di sini setelah diinputkan maka dialog ditutup. Nah, dialog ditampilkan ini dengan dialog show. Nah, di sini akan mengirimkan bagian ratingnya. Nah, di sini kan ada menampilkan, terus kita send rating. Nah, send rating kita digunakan ngirim dengan function ini. Kita akan kirim function rating ke API ini. Kita parsing data, kita coba parameternya, kita input semua dengan part ID, berdasarkan part ID dan ratingnya kita masukkan. Terus ini menampilkan apabila ada error. Terus ini akan melakukan request untuk post, kita akan masukkan. Terus ini akan menampilkan toast makasih jika sudah melakukan inputan rating. Nah, ini apabila ada error maka akan menampilkan error. Nah, lanjut ini akan menggunakan authorization dan sini ada request queue dengan volley. Kalian menambahkan nanti requestnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian maps. Nah, maps activity ini yaitu berfungsi untuk menampilkan maps ya, bagian sini. Nah, di sini akan menampilkan bagian sini, bagian maps activity. Lanjut, kita membuat deklarasi variabel dulu. Kita akan Google Maps-nya maps dan bindingnya, terus parking ID, tokennya, juga token kuncinya, lat long yaitu untuk latitude dan longitude, dan nama ini nama lokasi parkir. Nah, di sini kita akan menerima intent yang sebelumnya. Ini menggunakan bundle ya, yang kita sudah kirim, menerima intentnya tadi. Nah, di sini menggunakan berdasarkan kata kuncinya ya, jadi parkir. Nah, kita akan shared preference, ambil tokennya juga, dengan shared preference. Nah, ini adalah latitude longitude default sebelum diinputkan. Jika bila error maka diinputkan di sini. Dan di sini ada bindingnya. Terus lanjut, ini akan fragmentnya menampilkan berdasarkan ID map. Lanjut ke mengambil detail parkir. Nah, string URL ini adalah mengambil API berdasarkan data parkir, dan di sini ditambahkan berdasarkan ID. Nah,
lanjut di sini melakukan string request. Nah, di sini terus jika on respon maka akan parsing data. Di sini langsung ke datanya, berdasarkan data, terus data parkir indeksnya 0, berarti yang paling pertama indeksnya. Karena ini berdasarkan ID, nanti berarti hanya 1 ya. Berdasarkan array-nya itu yang pertama, indeks pertama. Terus kita akan menampilkan nama parkir, lokasi parkir, kita hubungkan dulu dengan di bagian XML. Di sini deklarasikan dulu, terus kita akan parkir tadi kita ambil di sini berdasarkan kata kuncinya. Di sini juga. Terus lokasi parkir ini akan ditampilkan ya, set text ini akan tampilkan nama, sini akan juga ditampilkan lokasinya. Nah, lat longnya ini kita ambil pada API-nya tadi, titiknya. Terus ini kita masukkan ke bagian maps. Nah, apabila parsing datanya ada error maka akan ditampilkan. Nah, ini juga apabila ada error volley-nya akan tampilkan. Di sini ada authorization dan ini ada request queue dengan volley. Terus lanjut. Nah, ini bagian mapnya. Nah, bagian map ini ada main map dengan Google Map. Nah, di sini ada lat long location. Nah, ini long location ini ada kita simpan yang tadi udah kita panggil, kita simpan di sini latitude-longitude-nya. Nah, di sini adalah menampilkan nama markernya. Terus ini akan mengezoom mapnya sebesar 14 agar tidak terlalu kecil ya. Lanjut, ini perizinan maps-nya, mengizinkan GPS-nya apakah sudah teraktif. Nah, jika ini ada berdasarkan versinya dulu, kita cek apakah jika semuanya masih beda, maksudnya tidak terisi, maka akan notif minta untuk mengizinkan untuk mengakses GPS di sini. Nah, apabila kondisinya semuanya tidak seperti ini, berarti location-nya sudah di-enable-kan. Masih sudah diizinkan berarti. Terus kita buat set main location button listener dan lokasi klik listener di sini nanti akan dilanjutkan ke bawah. Nah, di sini adalah meminta izin. Di sini adalah meminta izin untuk meminta meminta izin untuk mengakses Google Maps-nya. Nah, di sini kan ketika belum melakukan belum menerima izin, maka akan dilanjutkan di sini. Kan melakukan izin Google izin untuk mengakses GPS pada aplikasi. Setelah itu kita enablekan, kita lanjut. Apabila belum, maka permission denied atau tidak dipermisikan, tidak diizinkan. Nah, ini untuk berfungsi untuk menuju lokasi saat ini. Nah, kita klik location-nya, kita bagian button kita lokasinya apabila ini tidak MGR is provided location, maka GPS-nya masih dinonaktifkan. Jika tidak, maka langsung ke lokasinya. Di sini kita ke location service. Lanjut, di sini adalah ketika kita klik bagian lokasi ya, biru-biru biasanya ya, biru-biru lingkaran itu. Kita klik, itu akan menampilkan lokasi kita saat ini. Lokasi kita saat ini adalah di mana gitu, berdasarkan Google Map-nya. Oke, cukup. Itu selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada di source code di Android-nya, yaitu class informasi parkir activity Java. Jadi informasi parkir ini untuk menampilkan informasi tempat parkirnya. Untuk
layoutnya seperti ini menggunakan relative layout. Ada fragmen untuk mapnya di sini, fragmen untuk mapnya. Kemudian di sini ada informasi parkirnya. Ya, untuk layoutnya kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya di bagian informasi parkir activity.java. Jadi di sini ada pendeklarasian variabel yang kita gunakan, yaitu park ID, token, latitude, longitude menggunakan double, name, nama tempat parkir, tipe menggunakan string. Ada juga Google Map, objek Google Map dengan variabel mmap. Kemudian untuk method on create-nya di sini menggunakan content view, menggunakan layoutnya yang kita tampilkan adalah activity informasi parkir. Kemudian mendapatkan intent dari activity yang sebelumnya mengirimkan ekstra dan disimpan ke bundle data intent, get extras. Maka akan mengembalikan data bundle dan diambil dari data intent yang sebelumnya diambil dari extras intent, diambil value dari key-nya park ID dan disimpan ke variable park ID. Kemudian mengambil token dari set prevents. Jadi sebelumnya ketika login digunakan set prevent dan di sini akan mengambil set prevent-nya di setting, kemudian mengambil tokennya menggunakan getString, key-nya token, default value-nya token, kemudian disimpan ke variable token. Nah di sini adalah mengambil data tempat parkir dari API menggunakan function get detail data. Nah di get detail data ini adalah function di sini di bawah. Jadi untuk mempermudah pembacaan atau penulisan program dipisah dengan beberapa metode sehingga tidak dicampur ke onCreate semua. Pasti akan membingungkan kalau ditulis seperti itu. Dan di sini ada nilai default lat long kalau sewaktu-waktu API itu tidak berjalan atau servernya error, maka diisikan di default lat long supaya tidak terdapat error di bagian view untuk menampilkannya di bagian Google Map fragmentnya. Kemudian melakukan setup event listener untuk button pesan. Jadi di binding dulu untuk dari objek dari layoutnya menggunakan find view by ID, mengambil ID button pesan dan disimpan ke objek button pesan. Kemudian melakukan set on click listener menggunakan anonymous function view, dicek untuk value radio button, di binding untuk layoutnya radio group, diambil layout dari radio group, kemudian diambil radio button yang diklik oleh user dan disimpan ke ID radio button. Nah di sini ketika selected radio button itu value-nya sama dengan parkir motor, dia type-nya akan diubah menjadi bike, dan ketika parkir mobil maka type-nya diubah menjadi car. Dan menjalankan function pesan parkir. Ini untuk melakukan pemesanan parkir. Dan untuk function-function di atas penjelasannya seperti ini. Jadi ini untuk key detail data dari API untuk menampilkan data informasi parkir seperti nama, lokasi, longitude dan lain-lain. Menggunakan endpoint seperti ini. Nah di sini ada beberapa API yang kita masukkan ke value string. Jadi kita tinggal memanggil aja untuk API-nya. Nah di sini get resource, get string, r string, park detail. Jadi mengambil value dari park detailnya. Park detail. Nah ini, maka langsung menampilkan value-nya seperti ini. Dan ditambah sama dengan park ID yang dipesan, gitu ya. Park ID yang mau ditampilkan, tempat parkir yang mau ditampilkan. Gunakan string request. Kita membuat string request terlebih dahulu menggunakan metode get. URL yang kita kirimkan metode get. Kemudian ketika menampilkan respon 200 berhasil, maka akan mengembalikan sebuah objek JSON object. Mengambil key JSON array dari data dan kemudian mengambil
data parkir indeks pertama dan dipassing ke view, dipassing ke nama parkir, lokasi parkir. Kita binding dulu untuk view-nya, kemudian melakukan setup untuk melakukan passing value ke layout. Dilakukan metode set text untuk nama parkir, get string nama name, kemudian mengambil value dari name-nya tersebut dan dikirimkan ke variabel nama. Kemudian untuk lokasi parkir juga seperti itu, menggunakan set text, mengambil data parkir dari objek JSON location key-nya, kemudian harga parkir juga demikian, baik slot, car slot, operational, rating. Nah, di bagian rating ini ada beberapa sedikit formatting dari float rating yang kita kirimkan, karena untuk rata-rata itu pasti komanya akan sangat banyak. Jadi kita format aja ratingnya, karena berupa string yang dikirimkan di JSON, kita ambil dirubah ke float, kemudian dirubah ke string lagi dengan formatnya 1,1, artinya satu digit sebelum koma itu satu digit, dan setelah koma itu satu digit, sehingga tidak terlalu banyak untuk ditampilkan di view. Untuk rating bar ini yang bintang-bintang itu ya, ini rating bar. Nah, ini kita masukkan dari rating, kita parsing float. Untuk text view rating ini ada di sini. Nah, ini text view dari rating. Kemudian untuk fasilitas, kita ambil dulu JSON array dari JSON array facilities. Kita ambil JSON array-nya, dimasukkan ke variable facilities, kemudian membuat sebuah kita melakukan binding atau mencari isi fasilitas, ID isi fasilitas yang berupa linear layout. Kemudian fasilitas yang kita ambil dari JSON kita lakukan perulangan. Jadi kita ambil JSON objeknya, setiap JSON array yang kita ambil dari facilities kita masukkan ke child data JSON object, kemudian melakukan passing value dengan nama fasilitas, kemudian deskripsi, kemudian kita menambahkan objek text view yang kita buat untuk nama fasilitas, deskripsinya kita tambahkan ke fasilitas di sini linear layout, kita masukkan ke layout container facility linear layout. Kemudian mengupdate latitude longitude, variable latitude longitude menggunakan data parkir tersebut. Di JSON kita ambil getable latitude longitude, kemudian di sini ada fragment manager, kita ambil fragment by ID map, yaitu fragment ini, fragment map kita ambil menggunakan fragment manager, dan kita panggil metode getMap asynchronous, callbacknya ke informasi parkir, jadi ke class ini sendiri. Maka dari itu harus mengimplementasikan metode getMap asynchronous atau on map ready. Nah, ini try and catch ya. Jadi di sini di try untuk ketika terjadi error untuk parsing datanya atau kompilasi di sini, maka errornya akan di catch dan di print dan dilakukan toss. Untuk on respond di sini tidak ada pesan error respon, kita pesannya aja. Kemudian, nah di sini ada authorization-nya, kita gunakan bearer token yang kita ambil dari intent sebelumnya, dan ditambahkan ke volley request queue, volley new request, dan kita add string request yang kita buat di atas ini. Selanjutnya untuk nah di sini adalah callback function dari sini ya, dari map fragment ini getMap asynchronous. Callback function memanggil dari informasi parkir activity this, maka di kelas informasi parkir activity ini harus melakukan override atau mengimplementasikan function on map ready. Parameternya Google Map, kemudian kita masukkan ke nmap dan menambahkan marker. Jadi ada di Java ini ada sebuah objek lat long, di sini akan menyimpan latitude longitude, maka kita buat objeknya. Karena untuk marker di sini untuk position
harus menggunakan objek lat long ya. Nah di sini position lat long, parameternya harus lat long, objek lat long, lat lng. Jadi kita harus membuat objeknya terlebih dahulu, kemudian dari mapnya kita tambahkan marker, new marker option, positionnya location, di sini location, kemudian titlenya nama yang kita ambil dari sini, nama variable global dari kelasnya. Kemudian kita merubah kameranya ke lat long yang kita inputkan, yaitu location, kemudian zoomnya 14. Untuk pesan parkir menggunakan API, endpointnya API pesan, metodenya post ya. Jadi yang dikirimkan itu adalah park ID yang sebelumnya kita ambil dari API detail informasi, kemudian type-nya kita ambil dari radio button diklik. Ini juga di try and catch ya. Jadi kalau ada suatu error di sini maka kita akan mengambil errornya. Kemudian melakukan JSON object request, metodenya post, URL-nya ini dengan parameter, dan ketika on respond atau statusnya oke, maka dia akan menampilkan toast. Kemudian silakan datang ke lokasi dalam 1 jam dan membuat intent ke map. Jadi dari informasi parkir ke map activity, kemudian menambahkan bundle juga untuk kita mengirimkan datanya, put string ID parkir yang kita kirimkan. Kemudian dari intent to maps ini kita tambahkan extras data dari bundle ini ya. Kemudian start activity ke maps dan melakukan finish dari informasi parkir ini. Nah ketika on error respond mengembalikan toast user sudah memesan parkir. Jadi ketika on error respond atau 404 kemungkinan user sudah memesan parkir. Dan headernya juga kita menggunakan bearer token dan melakukan request volley. Oke, kemudian ada parkir fragment ya. Jadi parkir fragment ini kita gunakan sebagai untuk hasil pencarian seperti itu ya, karena ada beberapa activity yang kita perlu melakukan berulang-ulang function dengan konsep yang sama gitu. Itu alasan kita menggunakan fragment, karena ada beberapa function dengan struktur yang sama, dengan tugas yang sama, maka kita gunakan fragment. Jadi di fragment ini ada 3 variabel, nama, harga, dan ID. Ini konstruktornya, dan ini konstruktor untuk dengan parameternya. Jadi ada ID yang dikirimkan, nama, harganya. Kemudian ketika on create view, ketika view fragment itu kita tampilkan, dia akan menampilkan fragment parkir ya, ini tampilan fragment parkir. Kemudian kita akan mengambil button to info, informasi parkir ini. Kita akan mengambil ini, button info parkir. Kita ambil find view by ID, button info parkir, kita masukkan ke objek to info ya, objeknya button. Kemudian melakukan setup on click listener di sini ke informasi parkir activity. Jadi dia akan masuk ke sini, informasi parkir. Nah di sini dia akan mengirimkan ekstra berupa parkir ID, park ID. Nah diambil dari this ID, dari parameter ini, variable ID. Kemudian menampilkan nama dan harga parkir dari parameter yang kita berikan gitu ya. Nama parkir text view, harga parkirnya kita ambil dulu dari view-nya, kemudian set text, this nama dan harga parkirnya. Sehingga ketika fragment ini diinisialisasikan dengan ID, harga dan tempat yang berbeda, dia akan berubah tampilannya. Nama dan harga, kemudian informasi parkir ini juga akan mengirimkan part ID yang berbeda. Dengan activity yang sama kita bisa menggunakan fragment ini berulang-ulang dimanapun kita mau pakai gitu. Dan selanjutnya adalah hasil pencarian. Jadi di hasil pencarian ini adalah, kita hapus dulu biar gak bingung.
Dari hasil pencarian ini adalah ketika user melakukan pencarian, maka akan menampilkan hasilnya. Jadi untuk hasilnya nanti akan ditambahkan di sini di linear layout ini ya, dengan ID rekom parkir ini vertikal, artinya akan ke bawah. Untuk activity-nya, deklarasi variable terlebih dahulu, kita ambil keyword dan token, kemudian set prevent untuk mengambil tokennya. Untuk on create-nya kita set view dulu untuk activity hasil pencarian, kemudian kita mengambil get search dari view get search. Nah ini get search, kemudian kita mengambil set prevent terlebih dahulu, mengambil token, untuk mengambil token dan mengambil intent yang dikirimkan dari activity sebelumnya, yaitu keyword, kemudian melakukan perubahan value atau teks dari get value search-nya tersebut kita ubah menjadi keyword. Jadi di sini di hasil ini, di sini akan berubah menjadi keyword yang user inputkan. Kemudian melakukan memanggil function get hasil pencarian. Get hasil pencarian ada di sini. Jadi memanggil API find itu di sini, find parking lot berdasarkan keyword yang kita berikan gitu ya. Nah ini keywordnya. Dia akan mencari lokasi parkir berdasarkan keyword lokasinya. Kemudian membuat string request dengan metode get dari URL API endpoint. Kemudian ketika on respond atau ketika responnya itu oke, maka dia akan mengambil sebuah JSON array data. Karena akan ada banyak data ya, maka kita ambil JSON array. Kalau hanya satu data, kita bisa menggunakan JSON object. Kita ambil array JSON-nya, kemudian kita ambil message. Kita ambil fragment manager terlebih dahulu untuk kita bisa menambahkan sebuah fragment ke dalam view ya. Kemudian perulangan untuk mengambil data ya, ini data sebanyak jumlah data. Jadi jumlah data itu jumlah data arraynya ya. Jadi di sini sampai panjang array. Kemudian mengambil setiap objek di indeks arraynya itu kita ambil JSON objeknya, kita ambil karena JSON sebelumnya adalah JSON array ya. Jadi kita ambil JSON objek satu-satu dari JSON array, kita simpan ke child data, kita ambil string ID nama harganya. Kemudian kita simpan ke variabel masing-masing ID nama harga dengan key-nya park ID, name, car price. Kemudian kita implementasikan fragmentnya. Kita buat fragment baru nih, rekom parkir fragment, kita new instance, kita masukkan parameternya ID nama harga. Kemudian dari fragment manager, fragment transaction ini kita add ke layout RID rekom parkir. Ini rekom parkir. Nah di sini kita fragmentnya kita akan masukkan ke linear layout. Kemudian fragment apa yang kita akan berikan gitu ya. Nah di sini rekom parkir kita masukkan ke sini. Maka dia akan menambahkan fragment yang kita buat sebelumnya ke dalam layout rekom parkir. Kemudian setelah semua fragment kita sudah buat, kita sudah tambahkan untuk mengapply atau menampilkan datanya, kita menggunakan metode commit dari fragment transaction. Dan ketika ada passing JSON yang ada masalah, kita bisa melakukan Java bisa mengambil atau catch errornya tersebut. Selanjutnya ketika on error respond atau ketika responnya dari web service itu error atau 404 biasanya, maka dibuatlah kita ambil dulu untuk rekom parkir, kemudian membuat objek text view. Untuk teksnya adalah data tidak ditemukan, teks colornya black dan gravity-nya horizontal, dan kita masukkan ke container linear layout gitu, menggunakan add view. Nah yang parameternya ini hasil itu berupa objek text view. Menggunakan headernya untuk authorization-nya menggunakan bearer token dari setiap masing-masing user dan melakukan request calling di sini. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasannya. Oke, saya Muhammad Irfan Fajrul Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan database dan juga web service untuk source code-nya.
Oke, kita masuk ke database terlebih dahulu. Ini di hosting di 00 web host untuk kita deploy web service-nya. Kita masuk ke migration, salah pencet, migration. Nah, di sini ada user table. Nah, ini adalah skema atau blueprint dari database untuk user. Jadi ada ID user, ada user, kemudian username, nama, name, phone, email verified, password, remember token, timestamp. Kemudian selanjutnya ada table personal access token. Jadi di personal access token ini adalah dimana untuk authorization, untuk kita mengakses root, kita memerlukan token dari setiap user. Ketika user itu login, dia akan mendapatkan suatu token. Nah, token itu sebagai suatu unique ID untuk mengakses root. Jadi ini tokennya token dengan string panjangnya 64. Oke, kemudian ada juga tabel parking lot. Jadi di parking lot ini ada parking ID atau park ID sebagai unique atau primary key, kemudian string name, atribut nama name sebagai string, kemudian location, tipe datanya text, latitude, longitude text, big integer untuk car price dan bike price, integer untuk car slot dan bike slot. Ini adalah slot tempat parkir untuk mobil dan juga motor. Car price ini untuk harga parkir dari mobil dan motor, dan bike price. Oke, selanjutnya operasional ini berupa teks, kemudian ada juga status. Ini integer, status itu tutup atau buka, 1 atau 0. Kemudian ada timestamp. Oke, selanjutnya ada table fasilitas parkir. Nah, di sini ada ID fasilitas parkirnya. Kemudian ada fasilitas parkir ID ini, ID-nya fact_id ini sebagai primary key, kemudian park ID ini adalah sebagai foreign key dari parking lot. Jadi berelasi ke parking lot. Jadi setiap satu tempat parkir atau parking lot itu bisa memiliki banyak fasilitas. Dan untuk fasilitas name ini dengan string description dari fasilitasnya, timestamp. Nah, ini adalah relasinya foreign park ID, reference park ID on dari parking lot. Selanjutnya rating table. Jadi di sini ada table rating. Ini merupakan table untuk menyimpan rating yang diberikan dari user. Jadi ada ID primary key, sudah pasti rating ID. Kemudian ada foreign key park ID, tempat parkir yang diberikan rating, kemudian user ID, user yang memberikan rating, kemudian rate-nya ada berupa float, timestamp. Dan ini ada relasinya foreign park ID reference to park ID dari parking lot, kemudian untuk user ID reference ke ID dari table users. Selanjutnya user parking. Nah, di sini user parking ini table untuk menyimpan pesanan parkir. Jadi ada user park ID sebagai identifier primary key-nya, kemudian ada foreign key park ID, user ID. Park ID adalah ID parkir yang dipesan, kemudian user ID adalah user ID yang memesan, kemudian type-nya, tipenya apa, car atau bike berupa string. Kemudian ada date time, order time, ada date time untuk check-in time, waktu dia check-in, dan check-out time. Kemudian ada cost, total harganya menggunakan big integer, dan statusnya ada status OTW sampai dan selesai berupa string. Kemudian ada timestamp, dan ini adalah relasinya yaitu foreign key park ID reference to park ID di parking lot, kemudian foreign user ID reference to ID di user, di table user. Oke, selanjutnya untuk database-nya udah selesai. Kemudian ada model. Jadi di model ini representasi dari database yang kita buat. Nah, ini ada model. Nah, ini adalah table dari database yang kita buat. Ada user parking, rating, parking lot, dan facilities.
Kita mulai dari user, salah pencet. Kita mulai dari user terlebih dahulu. Jadi di user ini ada available, artinya available adalah suatu atribut yang kita bisa isikan. Selain ini tidak bisa diisikan karena bersifat private. Ada name, username, phone, email, password. Kemudian untuk hidden ini adalah ketika kita mengambil suatu data dari table, itu atribut apa yang akan kita sembunyikan atau tidak kita tampilkan, yaitu password dan nomor token, karena ini sangat bersifat private ya, walaupun sudah dienkripsi, karena meskipun sudah dienkripsi tapi sangat private. Oke, selanjutnya adalah parking lot dulu kali ya. Parking lot, oke. Model parking lot. Nah, tabelnya adalah parking lot, primary key-nya adalah park ID, variable-nya ini atribut yang kita bisa isikan. Ini location, latitude, longitude, dan seterusnya. Kemudian ini adalah berupa relasi terhadap tabel lain. Untuk facilities, kita menggunakan facilities as many, jadi satu parking lot itu bisa mempunyai banyak fasilitas parkir. Ini atribut yang kita relasikan, park ID. Kemudian untuk rating, setiap parking lot ini memiliki satu atau banyak rating. Jadi begitu untuk relasinya. Sekarang ke parking facilities, table parking facilities, kurang lebih sama ya isinya. Untuk table kita inisialkan tabelnya parking facilities, dan hidden yang kita sembunyikan dari parking facilities adalah park ID, create at, update at. Kemudian parking lot udah, rating, primary-nya rating ID, available yang kita dapat isikan park ID, user ID, dan tabelnya rating. User parking. Nah, kita untuk strukturnya kurang lebih sama ya, ada table, primary, available yang kita bisa isikan. Kemudian ini relasinya, jadi setiap pemesanan parkir dari user itu has one atau memiliki satu dari parking lot, hanya bisa memilih satu dari parking lot. Kemudian untuk user has one juga, satu user hanya satu kali pemesanan parkir, harus selesai dulu baru bisa memesan parkir kembali. Oke, untuk modelnya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita pindah ke source code dari API yang kita buat. Oke, mungkin ada kita ke web dulu kali ya. Mana ya? Resource. Ini di roots, di API. Oke. Jadi ini adalah beberapa web service yang kita buat, atau bagian saya untuk membuat web service, yaitu register menggunakan metode post dari kelas register controller, fungsinya register. Kemudian login juga menggunakan post register, kelasnya register controller dan metodenya adalah login. Kemudian ada root middleware. Di sini menggunakan authentication dari Sanctum, yaitu menggunakan bearer token. Jadi dibutuhkan token. Jadi setiap user harus login dahulu untuk mendapatkan token. Kemudian untuk bisa mengakses di root di dalam sini, web service di dalam sini, di grup middleware ini harus menyertakan bearer token. Jadi kalau user tidak gagal login atau tidak mendapatkan token, dia tidak bisa mengakses rootnya. Ini root untuk detail user menggunakan get, untuk endpointnya /user, dia mengembalikan informasi user. Untuk logout juga dia akan menghapus token. Kemudian untuk root lainnya menggunakan get untuk parking lot, dia mengembalikan semua data tempat parkir. Untuk mencari parkir juga parking lot /location. Kalau Yogyakarta, parking lot /Yogyakarta, maka dia akan menampilkan data dari database, itu hasil dari tempat parkirnya. Kemudian untuk detail tempat parkir berdasarkan ID juga bisa. Di sini untuk menggunakan endpointnya menggunakan parking lot detail /ID, ini bisa kita isikan ID 1, 2,
tergantung dari database dari ID masing-masing parking lot. Dan di sini adalah parking lot control class ini adalah class yang akan kita panggil untuk ketika user mengakses endpoint ini, web service ini. Dan di sebelah kanan sendiri adalah metodenya atau functionnya. Kemudian ada selanjutnya adalah rating. Di sini menggunakan post parking lot rating. Dia akan mengirimkan rating. Untuk pesan parkir juga menggunakan post, endpointnya pesan, dan untuk detail pesan parkir menggunakan endpointnya menggunakan pesan underscore detail menggunakan metode get. Untuk batal juga menggunakan metode get. Dan di sini untuk rootnya di luar middleware ya, di sini untuk parkir admin. Seharusnya di database itu ada role untuk admin dan user. Karena kita terkendala waktu, maka kita fokuskan ke klien, ke aplikasi Android daripada kita membuat tampilan parking adminnya. Jadi kita seadanya tetapi fungsionalnya bisa. Itu kita menggunakan get untuk selesai parkir, endpointnya pesan parket parking ID. Nah, di sini kita isikan parking ID dari user. Kemudian di sini juga untuk selesai, untuk endpointnya menggunakan pesan /selesai/ parking ID juga yang kita masukkan dari user yang memesan. Ini controllernya, classnya dari function. Oke, untuk rootnya, untuk EP-nya kurang lebih seperti itu, dan kita masuk mungkin di bagian functionnya, function classnya, HTTP controller API. Nah, ini base controlnya. Jadi nanti ini classnya ini akan kita extend ke controller lain supaya kita tidak menuliskan ulang kode. Nah, ini format untuk send respon, metode untuk send respon, ada result, ada message yang kita berikan, maka akan dibuat JSON seperti ini, kemudian dikembalikan respon berupa JSON. Status code-nya 200. Artinya oke, artinya berhasil. Kemudian ada metode lain yaitu send error. Dia akan mengirimkan error dengan parameter error message, code-nya 404 not found. Dan ini untuk struktur dari JSON-nya. Selanjutnya ke register controller. Nah, di register ini untuk function registernya dia menggunakan metode post ya sebelumnya. Dia akan mengambil sebuah parameter berupa request dengan disimpan ke variable request dan melakukan validate dari datanya menggunakan validator. Kita validate untuk name required, artinya harus ada, username juga, phone, email required, formatnya email, passwordnya required. Si password ini untuk konfirmasi password harus sama same dengan password. Kemudian jika fail maka web service akan menyimpan error 404 validation error gitu ya. Kemudian jika tidak maka dia akan mengenkripsi passwordnya, kemudian akan membuat user dan akan membuat token dan akan dikirimkan respon datanya sukses ke klien. Data sukses ini akan dikirimkan token dan juga nama, kemudian message-nya user register successfully. Kemudian di sini ada login API. Jadi di login API menggunakan metode post ya sama seperti sebelumnya. Untuk register dia menggunakan mode class dari attempt untuk autentikasinya menggunakan email. Ini request dari email dari user, passwordnya, kemudian melakukan authentication dan mengirimkan token, membuat token untuk user dan mengirimkan token, dan akan mengembalikan JSON yang disimpan di variable sukses. Dan kalau authentication-nya gagal, dia akan mengirimkan error, send error unauthorized. Oke. Selanjutnya adalah user parking control dulu kali ya. Parking controller. Oke. Jadi di parking controller ini untuk index itu
function untuk mengambil semua data tempat parkir. Jadi kita sebelumnya sudah membuat model. Nah, dari model itu kita melakukan get atau mengambil semua data dengan width, fasilitas dan rating. Nah, disimpan ke variabel data. Kemudian jika panjang data ini 0, maka dia akan mengembalikan error not found. Kemudian jika tidak, maka dia akan mengembalikan data tersebut dengan collection. Collection ini adalah format data. Format data yang saya buat sebelumnya. Mungkin bisa dilihat dulu untuk collection. Oke, ini adalah collection-nya. Jadi diubah ke array. Ini dia akan dari data yang kita inputkan itu akan dikembalikan dengan struktur data yang kita bisa custom gitu. Jadi kita bisa custom park ID, nama, location, latitude, longitude, car price, bike price, car slot, bike slot, operational, status fasilitas, rating. Nah, rating di sini dihitung menggunakan seperti ini ya. Rate-nya kita buat rate 0, ratingnya 0. Kemudian melakukan for each dan mengambil data rating. Nah, setelah kita mengambil semua datanya, dilakukanlah sebuah rata-rata dari rating parking lotnya. Nah, seterusnya kita kembalikan di rating ini. Nah, fungsi collection seperti itu kita bisa melakukan custom gimana sih suatu data itu ditampilkan atau dikembalikan dari inputan data. Jadi tidak langsung mengembalikan data dari database, tapi kita juga bisa menampilkan data apa saja yang kita bisa tampilkan, kita mau tampilkan gitu ya. Untuk parking lot controller. Kemudian untuk mencari tempat parkir berdasarkan lokasi, event parking, parameter request, kita mencari dengan where like ya, location. Dari atribut location like keywordnya kita masukkan dan get dengan mengembalikan fasilitas dan rating. Untuk pengembaliannya kurang lebih sama untuk kondisinya. Jika datanya 0 maka dia akan mengembalikan respon error 404 found. Kemudian jika ada datanya maka dia akan mengembalikan respon 200 dan data collection-nya. Untuk mencari tempat parkir berdasarkan ID juga seperti itu. Show ID, where park ID atau primary key-nya sama dengan ID yang kita kirimkan dan get. Oke. Untuk parking control kurang lebih seperti itu. Nah, di user parking controller ini ada banyak function ya. Karena ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh user. Salah satunya adalah untuk mengirimkan rating. Karena menggunakan metode post mengambil request dari datanya. Kemudian melakukan validator park ID dan rate harus ada request, harus diisi maksudnya. Kemudian jika fail maka mengembalikan error. Kemudian jika tidak fail atau true maka dia akan buat suatu data atau record ke table rating dengan park ID, request dari park ID-nya, user ID, out user ID yang bersangkutan diambil dari token dari authentication sanctum sebelumnya dibuat. Kemudian rate-nya dimasukkan ke database dan dikembalikan respon berupa data inputan tadi untuk konfirmasi dan message-nya. Dan untuk send respon ini mengembalikan status code 200. Kemudian function pesan parkir. Nah, di sini menggunakan metode post, dia akan pertama di web service ini akan mengecek apakah user parking itu sudah ada atau sudah memesan parkir sebelumnya. Ketika ini ada isinya di tabelnya, maka dia akan mengembalikan error user sudah memesan parkir sebelumnya. Kalau tidak ada di dalam tabel, maka dia akan melakukan validasi data dari park ID dan tipenya. Dan jika berhasil, maka dia akan mencari parking lotnya yang kita postkan tadi, yang kita kirimkan ke web service. Ketika tipenya adalah car, maka dia costnya akan diambil car price. Ketika tidak atau bike, maka costnya akan diambil bike price. Kemudian menambahkan record ke user parking, ke table user parking berdasarkan inputan data tadi. Status untuk defaultnya untuk pesan parkir pertama adalah OTW, maka diisi statusnya OTW dan melakukan pengiriman respon. Untuk detail pesan parkir kurang lebih seperti ini menggunakan metode get ya, dengan bearer token tentunya untuk
kita bisa mengakses class out user ini ID-nya. Dia akan mencari dari user parking, mencari user ID yang login, kemudian dengan parking lot-nya, dan first or fail, jadi pertama atau fail. Ketika fail dia akan menuju ke sini send error. Ketika tidak, dia akan mengembalikan data pesanan gitu. Nah, ini untuk sampai tempat parkir menggunakan metode get parking ID yang kita kirimkan, kemudian mengambil dari database di mana user park sama dengan parking ID yang kita kirimkan dengan informasi user first or fail. Ketika fail maka dia akan ke sini, user belum memesan parkir. Nah, ketika ada datanya maka kita cek juga statusnya OTW. Kalau OTW, check-in time kita masukkan, statusnya kita ubah jadi sampai dan kita save. Kemudian mencari parking lot-nya. Apakah tipenya adalah bike atau mobil atau slot. Kemudian slotnya kita kurangi, karena sudah sampai maka slotnya kita kurangi untuk bike slot atau car slot dan melakukan save dan mengembalikan datanya. Ketika statusnya itu bukan OTW maka dia akan mengirimkan sebuah error, user sudah sampai tempat parkir. Jadi tidak bisa melakukan pemanggilan API 2 kali. Kalau sudah sampai ya tidak bisa buka lagi. Jadi harusnya OTW. Kalau OTW dia akan mengubah statusnya. Kalau tidak dia akan mengirimkan error. Nah, di sini untuk pembatalan pesanan. Menggunakan metode get, dia akan mencari user ID yang bersangkutan. Kemudian jika statusnya OTW maka dia akan dihapus. Kalau statusnya bukan OTW, dia tidak akan dapat menghapus datanya dan mengembalikan error. Oke, dan selanjutnya adalah ini metode untuk durasi check-in dan check-out ya. Jadi saya pisah untuk fungsinya supaya mudah. Ini ada parameter pertama check-in, check-out, dan cost. Nah, untuk check-in dan check ini kita rubah menjadi format time ya, atau second. Menggunakan metode string to time disimpan di variabel masing-masing, time 1 untuk check-in, time 2 untuk check-out. Kemudian untuk durasi kita kurangi aja. Detiknya time 2 dikurangi time 1, kemudian kita melakukan CIL atau pembulatan ke atas. Karena 1 jam itu terdiri dari 3.600 detik ya, jadi dibagi per jam, kemudian kita naikkan atau kita pembulatan ke atas dan diubah ke integer. Nah, baru setelah itu cost-nya kita kalikan dengan durasinya, maka dikembalikan cost totalnya. Nah, get cost ini kita pakai di function selesai parkir. Jadi selesai parkir akan menerima parking ID, kemudian akan mencari di table user parking. Kalau tidak ada dia akan mengembalikan error user belum memesan parkir. Kalau ada dia akan mengecek lagi di statusnya sampai. Kalau sampai dia akan memasukkan check out time, menekan date, kemudian statusnya diubah selesai. Costnya kita menggunakan function dari get cost tadi. Check in time kita masukkan, check out time kita masukkan, kemudian costnya juga kita masukkan. Kemudian mencari di parking lotnya tersebut dicari parking berdasarkan parking ID. Kalau tipenya itu bike maka slotnya dari parking slot tersebut ditambah. Kalau selain bike atau car dia akan ditambah untuk car slotnya dan di save, kemudian data tersebut di DAO dan mengembalikan respon datanya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk web service-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk parking admin-nya. Jadi di sini menggunakan React.js, untuk library-nya digunakan Axio kita untuk mengakses web service, Sweet Alert untuk mempercantik untuk alertnya. Dan di sini ada state yang kita gunakan, data, kemudian radio, dan reference, check-in, check-out, dan parking ID. Di sini ada radio handler untuk merubah kondisi ketika kita melakukan on change di radio handlernya. Di sini akan mengubah state dari radio. Di sini
state dari radio diubah ke check-in atau berubah ke check-out. Untuk mengecek ini menggunakan reference dari check-in, kemudian check-out. Jadi dicek atau user melakukan cek dari radio atau tidak. Ketika ini bernilai true, maka state-nya akan dirubah check-in untuk state radio. Kemudian untuk check-out juga demikian. Untuk true maka dia akan mengubah ke check-out untuk state radio. Selanjutnya adalah submit button. Jadi ketika radio itu di checklist untuk check-in, maka dia akan melakukan method get untuk web service dari API Smart Parking, API pesan parket, kemudian plus parking ID, current value. Jadi parking ID ini akan mengambil data input dari parking ID. Jadi mengambil value-nya, kemudian jika respon maka set data atau dari state data ini kita ubah set data, kemudian dari rest kita masukkan datanya, kemudian menampilkan alert berupa berhasil check-in sukses. Dan ketika error maka dia akan menampilkan gagal gitu. Kemudian pengecekan selanjutnya adalah radio checkout. Ketika radio itu memiliki value checkout, state radio itu memiliki value checkout, maka dia akan memanggil API pesan selesai. Kemudian parking ID value-nya yang diinputkan oleh user, kemudian set data. State data ini akan diubah menggunakan set data respon dari API-nya, kemudian menampilkan alert berhasil. Dan ketika error dia akan menampilkan gagal. Oke, kurang lebih seperti itu untuk source code-nya. Dan di sini adalah source code detailnya menggunakan ternary operator biar tidak panjang-panjang untuk menuliskan sintaknya. Di sini state data ya. Data, apakah ketika data itu null, dia akan menampilkan string seperti ini empty. Kemudian jika kondisinya false atau data itu udah ada isinya, maka dia akan menampilkan data, key-nya data, kemudian key user park ID untuk menampilkan park ID. Begitu juga untuk nama, jenis kendaraan, check-in, check-out, status dan cost-nya. Dan untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk tampilannya. Ini untuk parking, ini detailnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk parking adminnya. Nah, sebelum saya mendemokan aplikasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya sebagai user aplikasi dan Irfan sebagai admin tempat parkir. Nah, di sini saya bergerak sebagai user. Nah, ini merupakan aplikasinya, saya klik. Nah, karena saya belum memiliki akun, saya mencoba register. Nah, apabila data ini masih kosong ketika kita klik register, maka akan ada notif seperti masukkan username dan selebihnya. Nah, saya coba lagi untuk kita bikin akun fake aja ya. Wow. Nah, wow. Name power at gmail.com. Nah, di sini ada notif konfirmasi password salah. Nah, di sini berarti pertandanya konfirmasi password tidak make sense ya. Sama dengan yang di sini. Nah, saya sudah samakan bahwa @gmail.com start. Oke. Masih proses. Agak lambat. Nah, register sukses. Nah, di sini saya mencoba login dengan akun bawah tadi.
Dalam tampilan ini ada beberapa tampilan, yaitu di sini ada untuk nama, tanggal serta tanggal hari ini. Ini ada button logout. Di sini ada informasi lokasi parkir saat ini. Karena saya belum memesan parkir, maka ada notif user belum memesan parkir. Nah, di sini ada untuk pencarian. Di sini ada fragment untuk menampilkan lokasi terdekat. Nah, saya coba mencari daerah yang belum tersedia ya. Saya pesan. Nah, di sini nanti ada tulisan data tidak ditemukan, berarti untuk lokasi Purwokerto belum tersedia tempat smart parking. Kita kembali back. Nah, saya mencoba mencari Jakarta yang sudah tersedia. Di sini adalah tampilan lokasi Yogyakarta. Saya mencoba pesan informasi parkir ke lokasi parkir tadi. Di sini menampilkan rating, harga, maps lokasi parkir, alamatnya, alamat secara tulisan teks. Di sini ada namanya, di sini ada fasilitas, slotnya berjumlah berapa, operasionalnya berapa. Saya mencoba pesan parkir mobil dulu. Di sini akan menampilkan informasi tempat parkir. Di sini ada kita klik ada tulisan parkir Abu Bakar Ali. Di sini kita bisa langsung cek ke Google Map dan pakai Tracks. Nah, kita kembali. Nah, setelah kita kembali, maka akan menampilkan status kita pada saat ini, yaitu OTW. Berarti statusnya belum sampai ke tempat parkir. Nah, di sini sebelum saya memesan parkir, sebelum ke tempat sampai ke tujuan, saya akan mencoba batal terlebih dahulu ya, untuk batal. Oke. Nah, berikut merupakan ketika melakukan cancel pemesanan. Nah, saya sekarang mencoba pemesanan secara benar ya. Kembali, saya langsung di sini saja. Bakar Ali aja. Parkir mobil kita catat ya, untuk rating 4,6 dan slot 10. Saya melakukan pemesanan. Nah, di sini merupakan lokasi parkir saat ini. Lokasi parkir. Nah, di sini untuk lokasi saya saat ini, kita bisa klik sini. Nah, di sini ada lokasi saya. Kita coba kembali saja. Kita refresh. Nah, ketika kita mau ke lokasi parkir tapi kita tidak tahu tepatnya lokasinya di mana, kita bisa klik sini, pergi ke lokasi parkir. Kita langsung ini cek di bagian sini, kita bisa menggunakan Google Map. Klik sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan Google Map untuk menuntun ke lokasi parkir. Kembali. Nah, untuk saat ini, ketika saya sudah sampai ke lokasi parkir, maka saya akan memberitahukan kepada admin parkir bahwa saya akan melakukan parkir di tempat tersebut dengan menunjukkan ID yang tersedia. ID yang saya sudah tempatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan bagian admin parkir. Oke. Di sini saya akan menjelaskan di mana interface dari tempat parkir adminnya. Jadi di bagian admin parkir itu ada input parking ID. Jadi ketika si user itu melakukan pemesanan parkir, dia akan mendapatkan unique ID, yaitu parking ID. Ketika dia melakukan check-in, di sini dari radio buttonnya dipilih check-in, kemudian menginputkan input unique dari parking ID-nya. Kita konfirmasi dulu parking ID-nya. Untuk Adip, parking ID-nya berapa? 50. Oke, 50. Parking ID-nya 50. Dipilih check-in, kemudian submit. Oke, berhasil check-in. Ini adalah detailnya sebelah kanan. Parking ID-nya 50, namanya Bowo ya. Iya, benar. Bowo.
Jenis kendaraan adalah car, mobil. Check-in time waktu sekarang 2022, bulan 1 tanggal 13 jam 23.58. Check out time 0 karena dia baru saja melakukan check-in, belum check out. Statusnya diubah menjadi sampai dan costnya 5.000. Oke, untuk check-in sudah bisa dilakukan. Silakan user Bowo untuk melakukan parkir di lokasi. Oke, baik. Sudah menuju share screen saya. Oke, di sini pada status ini saya refresh dan di sini ada status sudah sampai dan check-in time dah terlihat pada tanggal dan jam tersebut. Nah, pada saat ini kita sebagai user kita bisa pergi ke lokasi manapun selama kendaraan kita sudah terparkir. Nah, kita bisa melihat jumlah slot parkir kembali ketika kita ke sini. Nah, karena tadi kita sudah sampai, maka slot parkir yang sebelumnya 10 di bagian mobil berkurang menjadi 9. Nah, ketika kembali, ketika kita mau ke lokasi parkir kembali, ketika kita lupa, kita bisa menggunakan klik button ini untuk ke lokasi kembali. Nah, kita bisa ke lokasi tadi dengan klik sini dan menggunakan Google Maps seperti saat kita menuju tempat parkir saat posisi status OTW. Nah, di sini bisa tampilkan kita bisa menuju ke tempat parkir kembali. Lanjut. Oke. Ketika kita sudah sampai ke tempat parkir atau kita sudah selesai parkirnya, kita bisa check out. Ketika check out, kita akan menunjukkan kembali ID kita ke admin parkir untuk konfirmasi check out. Oke, silahkan bagian admin, Mas Irfan. Oke, ketika si user sudah selesai parkir, dia mau keluar tempat parkir. Nah, di bagian pintu sebelum keluar itu mungkin ada simulasinya, mungkin ada sebuah parkir adminnya. Nah, di situ user menginputkan lagi input parking ID-nya. Parking ID-nya 50 ya, atas nama Bowo. Kita check out dulu, berhasil, oke. Detailnya adalah parkir ID 50 atas nama Bowo, jenis kendaraan car, mobil, check-in time tadi 23.58, kemudian check out time-nya jam bulan 1 tanggal 14 jam 00:57. Ini hampir 1 menit. Jadi 1 menit. Oke, statusnya selesai, kemudian costnya 5.000 karena di sini kalau per jamnya itu 5.000, jadi setiap jamnya dihitung 5.000, kalau 2 jam berarti 2 kali 5.000. Untuk checkoutnya udah selesai, atas nama Bowo ya, jenis kendaraan car, checkout time-nya 00:57. Oke, silakan untuk refresh aplikasinya. Oke. Ya, karena saya sudah konfirmasi check out, saya bisa refresh. Ini bagian status. Nah, setelah itu kita akan memberikan rating kepada lokasi parkir. Nah, di sini saya kasih 4 pada lokasi parkir submit. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan parkir. Di sini saya bisa mengecek kembali rating yang saya sudah berikan, yang sudah dirata-rata kembali, apakah masih 4,6 atau berubah, karena ini rata-rata yang mana melakukan pembulatan floatnya dari bitnya. Nah, masih 4,6 karena rata-ratanya emang 4,6. Nah, di sini kita bisa lihat juga rating tempat parkir. Yang lain ini 5,0 atau 5 ya. Ini dilakukan pembulatan. Nah, di sini saya sudah melakukan lokasi parkir dan di sini saya bisa keluar atau logout pada aplikasi tersebut. Di sini saya mencoba logout. Oke, logout sukses. Nah, untuk itu sekian pada penjelasan lokasi parkir ya. Saya off screen dulu. Oke. Untuk sekian penjelasannya pada simulasi dan penjelasan kode. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan yang kurang sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.